Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan kepada kita semuanya taufik, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis sejati yang kita mohon kepadanya agar mendapatkan syafaat baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi untuk hari ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana hidup berdemokrasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman bagi kita bagaimana dalam hidup berdemokrasi ini. Ya, di antaranya ada di dalam surah Al-Imran, ya, Quran surah Al-Imran ayat 159, ya. Kemudian di dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 38. Masuk kepada surah Al-Imran ayat 159 tentang perintah dalam bermusyawarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Kita masuk kepada surah, ya, terkait dengan surah ini, ya, prinsip-prinsip dalam bermusyawarah yang pertama, yaitu musyawarah dilandasi dengan hati yang bersih, yang ikhlas, ya. Kemudian yang kedua adalah bermusyawarah dalam hal-hal yang baik atau tidak mengarah kepada perbuatan dosa dan kejahatan. Ya, intinya bermusyawarah itu membicarakan hal-hal yang memang membawa kemanfaatan, bukan ingin niat dalam melakukan sebuah perbuatan dosa. Yang ketiga, bersikap dan perilaku yang baik, misalnya saling menghargai dan menghormati, berkata yang sopan dalam bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak dan lain-lain. Yang keempat, berlapang dada, ya, bersedia memberi maaf dan meminta maaf apabila dalam ada kesalahan, ya. Ada kata-kata yang bijak, ya. Memberi maaf tidak membuat kita hina, ya. Memaafkan tidak membuat kita hina, memberi maaf membuat kita mulia. Luar biasa. Yang kelima, terhadap hasil yang sudah disepakati, kita laksanakan bersama dan kita pasrah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Ketika kita sudah berusaha berikhtiar kepada Allah, maka waktunya kita menserahkan, bertawakal kepada Allah. Masuk kepada surah Asy-Syura, ya, ayat 38 tentang pentingnya musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ya.
tentang sifat-sifat orang yang beriman ya, yang akan memasuki surga di dalam Quran surah Asy-Syura ini ya, ayat 38, di antaranya senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya atau disebut dengan takwa ya. Kemudian disiplin dalam mengerjakan sholat ya, sholat tepat pada waktunya. Apakah sholat tidak boleh di akhir ya? Boleh, tetapi lebih afdal, lebih utamanya adalah sholat tepat waktu. Kemudian selanjutnya selalu bermusyawarah ya, dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, tidak menutup ruang dalam menyelesaikan permasalahan, maka bermusyawarah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ihsan ya, dengan cara-cara yang kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang diridhoinya ya. Kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita harus ya, memberikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya, musyawarah sangat penting karena satu, permasalahan yang sulit menjadi mudah karena dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas adalah orang yang ahlinya ya. Maka selesaikanlah masalah, kembalikanlah masalah kepada orang yang ahlinya ya. Kemudian akan terjadi kesepahaman dalam bertindak ya. Tidak ke kanan, yang B ke kiri, tetapi ketika dihasilkan dari musyawarah, maka itu akan menjadi sebuah kesepahaman dalam bertindak. Selanjutnya, menghindari prasangka yang negatif ya, negatif thinking ya, orang dalam bahasa Arabnya bersuuzon ya, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Jadi menghindari dari sifat negatif ya. Kemudian melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain ya. Ini sangat luar biasa bahwa kita selalu menerima. Jangan hanya bisa memberikan masukan, tetapi ketika diberikan pemahaman atau masukan oleh orang lain, tidak menerimanya. Ini sangat berbahaya. Kemudian berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, ini dalam hal ya bermusyawarah, maka kita harus berlatih bagaimana kita bisa menerima pendapat-pendapat orang lain, karena belum tentu pendapat yang kita miliki itu selamanya benar. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu bagaimana menghadapi ya dunia yang demokrasi ini, ya selalu demokrasi ini, bagaimana harus kita laksanakan ya, sehingga sifat dalam bermusyawarah telah diatur dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan materi singkat ini kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.